Pada subuh hari ini, sesuai dengan tema, insyaallah kita akan membahas tentang sholat tatawwu, ya, atau sholat sunat yang dalam himpunan putusan tarjih belum disebutkan, tetapi pada hasil pertemuan ulama tarjih di Makassar tahun 2018 yang lalu diputuskan bahwa ada beberapa sholat sunat yang ditambahkan di dalam himpunan putusan tarjih yang sebelumnya tidak masuk sebagai salah satu sholat sunat yang dianjurkan atau belum masuk. Hal ini terjadi karena sebelumnya atau sebelum tahun 2000 Muktamar Tarjih di Malang, Muhammadiyah hanya menerima dan menyebutkan dalam tuntunan tarjih sholat-sholat sunat yang hadisnya sahih. Sedangkan sholat-sholat sunat yang hadisnya di bawah sahih seperti hazan atau hasan, baik hasan karena lisatihi maupun hasan karena li ghairi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairi, itu belum dimasukkan. Kenapa belum dimasukkan? Karena kaidah tarjih itu terikat pada mendahulukan, memprioritaskan untuk tidak mengamalkan hadis-hadis yang bermasalah. Walaupun secara periwayatan ditemukan banyak jalan untuk menaikkan status hadis itu dari dhaif menjadi hasan, ya, baik karena hasan li dzatihi maupun hasan li ghairi. Tentu akan ada pembahasan lebih khusus tentang hal ini, tapi pada pokoknya bahwa kenapa sholat-sholat tatawwu atau sholat-sholat sunat yang dianjurkan di dalam himpunan putusan tarjih belum masuk 3 sholat yang mungkin sebagian sudah pernah dan bahkan sering kita lakukan, ya, terutama sholat syuruk, ya, atau sholat yang dilakukan ketika terbitnya matahari, ya, sholat syuruk. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan memberikan ringkasan atau ulasan ringkasan dari sholat 3 sholat tersebut, ya. Yang pertama sholat syuruk, yang kedua sholat hajat. Ya, sholat hajat itu mau dibolak-balik HPT 1000 kali itu tidak akan ditemukan, ya, karena penelitian hadis tentang sholat hajat ini memang cukup lama dan baru ditemukan kesepakatan, ya. Jadi sebenarnya sebagian mungkin sudah, sebagian di antara para muktamirin itu sudah ada yang mengamalkan, tetapi secara organisasi atau secara resmi baru dikemukakan pada hasil Munas Tarjih yang ke-30 di Makassar tahun 2018. Ya. Nah, yang kemarin yang di Gresik Munas Tarjih yang ke-31 itu juga membahas tentang, memutuskan tentang berapa sebenarnya waktu subuh yang valid, ya. Karena ada 2 pendapat utama. Ya, yang pertama pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Mamduh yang menyatakan bahwa sholat subuh itu 20 menit dari 15 sampai 20 menit dari waktu subuh sekarang. Ya, maksudnya lebih lambat. Jadi kalau jam 5 berarti subuhnya menurut Syekh Mamduh itu jam 5
5.15 atau jam 5.20. Ya. Yang kedua, Hay'ah min kibaril ulama. Jadi MUI-nya Saudi. MUI-nya Saudi memutuskan bahwa tetap saja waktu subuhnya, cuma untuk mengkompromikan temuan itu, maka waktu iqamatnya yang dimundurkan. Jadi subuh tetap azan seperti biasa, tapi iqamatnya jadi 20 menit. Nah, karena sudah terjadi pertentangan, mungkin bukan pertentangan ya, perbedaan, maka tarjih, nah fungsi tarjih itu supaya ada panduan yang standar, panduan yang baku, supaya masjid-masjid Muhammadiyah ini tidak kebingungan. Ya, nanti suatu saat ke Banjar ikut yang Syekh Mamduh, besok-besok ke Samarinda ikut yang Hay'ah Kibaril Ulama, punya MUI Saudi. Nah, itu sudah diputuskan di Gresik kemarin. Nah, sekarang kita bahas yang sholat ini dulu. Ya, karena ini terkait dengan sholat sunat yang sangat mungkin terkait dengan urusan pribadi kita. Ya. Nah, sebelumnya, hadirin sekalian, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ingin menjelaskan 12 langkah tarjih. Jadi tarjih itu sudah merumuskan untuk menetapkan hukum itu harus melakukan 12 langkah. Karena 12 langkah itu menyangkut ulumul Quran dan ulumul hadis, maka tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya. Jadi ulama di masa sekarang, ulama-ulama mutaakhirin itu sudah sangat sulit ditemukan di dalam dirinya dua kapasitas yang sama apa? Ahli tafsir sekaligus ahli hadis. Ya. Di zaman sekarang itu sulit ditemukan bergabungnya dua keahlian ini. Ya. Ditambah lagi adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ilmu pengembangan dan penguasaan teknologi. Jadi bagaimana umat Islam menyikapi ada teropong, ya. Nah, teropong itu bukan teropong seperti yang teropong konvensional, ya, tapi teropong boleh dibilang teropong virtual. Jadi dia meneropongnya itu dari satelit. Nah, sulit ditemukan tiga keahlian ini berada dalam satu orang. Sehingga kemudian 12 langkah tarjih itu harus dilakukan oleh banyak orang. Karena itu tarjih hanya bisa, produk putusan tarjih hanya bisa dilakukan dengan munas atau pertemuan atau halaqah. Ya, kalau dalam bahasa organisasinya musyawarah nasional tarjih. Ada yang meneliti hadisnya, ada yang meneliti matannya, ada yang meneliti sanadnya. Jadi ibarat apa ya? Ibarat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari gotong royong lah. Ya. Karena semakin banyak orang yang melototi hadis dan dalil itu, maka semakin teliti. Maka langkah pertama adalah di dalam beristidlal atau mengambil dalil, dasar utama Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Nah, ini yang di Muktamar Malang, di Munas Tarjih tahun 2000, itu Sunnah As-Sahihah diganti menjadi Sunnah Al-Maqbulah. Kenapa? Kalau Sunnah As-Sahihah, maka hadis yang dipakai cuma dua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara banyak informasi dari hadis-hadis Rasulullah itu yang juga sahih, ya, walaupun kemudian mungkin tidak sederajat kesahihannya dengan Bukhari dan Muslim, tetapi memiliki informasi dan kandungan yang sangat penting. Ya. Termasuk di dalamnya adalah sholat-sholat sunat yang belum dimasukkan sebagai tuntunan. Kemudian yang kedua, dalam memutuskan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Tadi kita sudah sebutkan. Dalam menetapkan masalah ijtihad, maka digunakan sistem ijtihad jama'i, kolektif. Ya, artinya apa? Artinya jika keputusan itu menyangkut kehidupan yang menuntut sebuah keahlian tertentu, ya,
salah satu pengalaman saya mengikuti Munas ya, waktu itu kita mahasiswa syariah di semester di atas semester 7 ya, itu diikutkan, itu membahas tentang hukum alkohol yang ada di dalam parfum. Ya. Nah itu sulit ditemukan itu ulama hadis, ulama tafsir, sekaligus ulama kimia. Karena itu harus diputuskan dengan Munas. Nah karena diputuskan dengan Munas, maka tentu akan sangat membutuhkan waktu ya, untuk mengumpulkan orang sebanyak itu pada satu kesempatan. Sehingga disebutkan bahwa tahapan dalam memutuskan hukum di dalam Muhammadiyah itu harus dilakukan secara kolektif atau ijtihad ijtihad jama'i. Kemudian yang ketiga, tidak mengikatkan diri pada satu mazhab. Nah, ini bedanya antara Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok lain atau mungkin kelompok kajian lain. Ada perbedaan yang mendasar antara mazhab dengan manhaj. Kalau mazhab, dia mengikatkan diri pada qaul, perkataan. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, itulah yang berlaku. Jadi diambil produknya, dan produknya itu diberlakukan di masa sekarang. Ya. Sedangkan manhaj, itu yang diambil adalah metodenya. Ya. Jadi ibarat orang bikin bikin kursi. Jadi kalau mazhab itu kursinya aja yang diambil. Ya. Tapi kalau manhaj, maka metodenya, cara membuat kursinya yang diambil. Sehingga dengan mengambil manhaj itu maka ada penyesuaian hukum antara hukum di masa Imam Syafi'i atau di ulama-ulama mazhab dengan hukum di masa sekarang gitu. Ya, misalnya ya, sekarang kan beredar ya, dulu di masa Imam Syafi'i belum ada uang virtual. Pakai GoPay, pakai apa itu? Oppo ya. Oppo. Ya. Itu belum ada. Bagaimana hukumnya itu? Sementara hal itu adalah realitas spiritual masyarakat dunia, masyarakat global yang memang menuntut ada penyesuaian, menuntut ada peningkatan peradaban, di mana sebagian dari kehidupan manusia itu pindah dari masalah-masalah yang interaksi langsung dengan interaksi virtual. Nah, kalau kemudian yang kita ambil hanya kaulnya, maka yang terjadi adalah akan timbul kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dan muamalah. Yang keempat, berprinsip terbuka dan toleran. Karena itu di bawah, di halaman 10 kalau saya tidak keliru, di putusan tarjih itu disebutkan, fa inna hadzal qarar huwa tarjihum bainal ara' duna ya ikhtilafin mukhalif. Jadi tarjih itu bersikap terbuka dan toleran. Silahkan dikritik, mana kelemahannya nanti disampaikan. Gitu. Ya, jadi tidak. Kemudian saya singkat saja, di dalam masalah akidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Ya, karena itu putusan produk-produk tarjih itu tidak begitu banyak membahas tentang kaitan antara hari kiamat dengan hal-hal yang sifatnya kontemporer gitu ya. Seperti yang dibahas oleh Ustadz Ahmad Baikuni itu. Ya, karena yang diambil adalah yang mutawatir. Kemudian dalam masalah hadis disebutkan bahwa jika terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah kompromi. Dan kalau tidak dapat dilakukan baru dilakukan tarjih atau dipilih. Sampai yang terakhir adalah di dalam mengamalkan agama Islam maka tarjih berprinsip untuk memberikan at-taisir atau kemudahan. Nah, ini beberapa langkah di dalam tarjih yang pada dasarnya merupakan langkah resmi yang dilakukan sebelum memutuskan sebuah produk hukum. Nah,
Nah, dari 12 itu kemudian dipisah atau diuraikan dalam bentuk ada yang menyangkut tentang dalil-dalil hadis dan dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil hadis, ya. Khusus tentang hadis, maka kembali pada 3 metode. Yang pertama, diteliti sanadnya, kemudian diteliti matannya, kemudian yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan di luar dari matan dan sanad, terutama hubungannya dengan dalil yang lain, ya. Nah, oleh karena itu, pada Munas Tarjih yang ke-30 di Makassar disebutkan bahwa ini masih dalam proses penyusunan tuntunan, karena diupayakan agar tuntunan sholat sunat itu tidak hanya bisa dibaca oleh orang yang berpendidikan S1, ya, tapi juga bisa dibaca oleh orang yang berpendidikan SD. Jadi orang SD itu kalau baca sudah bisa mengamalkan, ya. Nah, itu lagi proses perumusan yang kita tunggu hasilnya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa sholat sunat hajat, kita mulai dari sholat sunat hajat. Nah, sholat sunat hajat itu pada awalnya tidak dimasukkan di dalam putusan tarjih. Kenapa? Karena pada masa itu atau pada penyusunan sholat tarawatib atau sholat tatawu di dalam himpunan putusan tarjih belum ditemukan hadis-hadis yang meyakinkan tentang sholat sunat hajat ini. Nah, barulah kemudian di tahun 2018 Munas Tarjih di Makassar ditemukan dalil yang meyakinkan, walaupun kualitasnya masih di bawah sahih, tapi dia hasan. Hadisnya dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang yang buta. Ya. Lalu orang yang buta itu berkata kepada Rasul, "Ud'ullaha ayyu'afini." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan kebutaanku. Nah, jadi ini catatan penting dari sholat hajat, atau yang membedakan sholat hajat dengan sholat istikharah. Sholat istikharah itu terkait dengan keadaan dan kondisi yang membuat manusia atau seorang muslim berada dalam keadaan dilema, berada di antara dua pilihan. Sedangkan sholat hajat itu di antara contoh hadis ini disebutkan menginginkan kesembuhan yang tidak mungkin disembuhkan oleh ikhtiar manusia. Ya. Artinya waktu itu untuk ukuran hajat untuk ukuran sholat hajat itu adalah untuk ukuran sholat kebutuhan menyembuhkan kebutaan. Ya, dulu belum ada klinik mata di zaman Rasulullah. Ya, jadi menyembuhkannya dengan doa. Jadi orang buta ini datang, "Ud'ullaha ayyu'afini, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya kebutaan ini sembuh." Ya, maksudnya saya juga ingin melihat wajah Rasulullah. Ya, begitu kecintaan orang dulu, ya, para sahabat dulu kepada Nabi. Nah, Rasulullah memberi dua pilihan, "In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak." Wahai Bapak, kalau mau saya doakan sekarang. Ya. Tapi kalau mau, saya beri pilihan yang kedua adalah sabarta fahuwa khairul lak. Ya. Daripada Bapak nanti matanya jadi wasilah bagi fitnah penglihatan, maka bersabarlah dengan kebutaan itu, dan itu lebih bagus daripada yang pertama. Gitu. Lalu apa yang dipilih oleh Bapak yang buta ini? Fada'u. Ya Rasulullah, doakan saya sekarang. Ya. Nah, maka karena yang itu dipilih, maka Rasulullah di dalam hadis ini disebutkan wa amarahu ayyatawadda wa yuhsina wudu'ahu wa yad'uhu bihadzal du'a. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pada dia untuk membaguskan wudhunya. Ya, jadi jangan lagi wudhu pakai begini-begini. Gitu. Jadi harus disempurnakan, dilakukan yang wajib, disempurnakan yang sunnah, kemudian sholat, wa yuhsinu wudu'ahu wa yad'uhu. Lalu kemudian di akhir sholat dia berdoa. Nah, itu karena itu Imam Syafi'i di dalam
beberapa fatwanya itu menyebutkan bahwa sholat, maaf bukan Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu di dalam beberapa fatwanya menyebutkan bahwa sholat hajat itu adalah sholat sunat yang bisa babi muqayyad mutaakhir. Ya, sebab yang khusus dan kemudian hajatnya itu dilakukan di akhir sholat dengan berdoa. Ya. Apa di antara doanya? Doanya ini disebutkan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu dan rahmat. Jadi kita menggunakan tangga rohaninya Rasulullah. Asyraful Anbiya, Sayyidul Mursalin, kita sebut namanya sebagai Nabi yang rahmat. Ada kisah menarik yang saya temukan di beberapa literatur tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Kalau saya tidak salah pernah saya sebutkan di pengajian Aisyah. Jadi suatu ketika Makkah itu di masa pemerintahan Turki Utsmani. Ya, beberapa kali sholat isyarat tidak turun-turun hujan. Nah, kemudian gubernurnya ini waktu itu gubernur Turki ya, bergelar pasha. Pasha itu artinya orang yang mendapatkan otoritas untuk memerintah di satu wilayah yang tunduk pada pemerintahan Turki Utsmani. Selidik punya selidik, ternyata ada satu ulama yang tidak dipanggil untuk salat istikharah. Ya, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau dipanggillah, singkat cerita dipanggillah beliau, kemudian diminta untuk sholat. Karena seluruh ulama sudah sholat istikharah. Ya. Maaf, sholat istisqa. Ya, sholat istikharah sih. Ini pengaruh dari seberang ini. Jadi sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani karena semua sudah sholat istisqa, beliau baru datang, sholat istisqanya sendirian. Dan beliau setelah sholat, dia mengucapkan doa dalam bahasa Jawa. Itu terkenal sekali cerita itu. Ya. Apakah beliau tidak bisa bahasa Arab? Jangan salah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu puluhan tahun di kota Makkah. Ya. Di antara ulama yang punya tulisan dan di kitab ya yang disimpan dengan baik di Al-Azhar Kairo itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi beliau berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Tidak lama setelah Syekh Nawawi Al-Bantani itu berdoa menggunakan bahasa Jawa, turun hujan. Ya. Jadi luar biasa. Artinya sebenarnya doa itu bukan bahasa Arabnya, tapi kualitas individu dan ketulusannya. Ada muridnya yang bertanya, Syekh Nawawi, Syekh kenapa berdoa menggunakan bahasa Jawa? Kan orang Arab tidak paham itu apa yang dibaca ini Syekh Nawawi ini. Ya. Tidak ngerti orang Arab itu. Ya pokoknya namanya Syekh diamin, amin gitu aja. Ngerti, tidak ngerti dia. Dan turun hujan. Gitu. Syekh Nawawi mengatakan, doa yang saya kemukakan dalam bahasa itu lebih tulus, karena itu bahasa ibu. Ya. Jadi jangan meremehkan bahasa ibu. Karena terkadang bahasa ibu itu adalah bahasa yang tulus, bahasa yang lebih didengar oleh para penghuni langit daripada bahasa Arab. Maksudnya tidak berarti kemudian meremehkan bahasa Arab dan saya penganut Islam Nusantara. Ya. Maksud saya adalah terkadang bahasa ibu itu jauh lebih tulus dan memperbaiki kualitas individu daripada bahasa yang kemudian kita hafalkan. Ya. Nah, jadi lebih lanjut hadirin sekalian, di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan pada bapak yang buta tadi itu, sahabat Nabi yang buta tadi itu untuk menggunakan nama Nabi sebagai Nabiyyur Rahmah. Inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajatinya. Jadi harus disebut, ya Allah, aku datang menghadapmu
untuk mengadukan hajatku. Ya, litaqdali Allahumma fasya'fahu. Iya. Ya Allah, saya menghadap kepadamu agar terpenuhi hajatku dan berikanlah syafaat kepadanya untukku. Ya. Dan qadarullah, laki-laki ini mengerjakan sholat itu lalu kemudian sembuh dari kebutaan. Tidak perlu pakai klinik, tidak perlu ke SMEK, tidak perlu pakai kacamata. Ya. Sembuh dari kebutaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Sahih Ibnu Huzaimah, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi banyak, bukan hanya satu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, berdasarkan dalil ini kemudian insya Allah dalam putusan tarjih yang edisi ketiga itu akan ditambah sholat hajat. Hajat yang seperti apa yang akan yang mewakili kebutuhan kita itu adalah sholat hajat yang kebutuhan yang tidak mungkin diselesaikan dengan ikhtiar manusia. Misalnya kita mau operasi, atau mungkin ya operasi lah ya, operasi pemasangan ring, itu kan dokter bilang 50-50 ini Pak, gitu. Ya, kita minta hajat, ya, sebagai ikhtiar manusiawi, ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Sholat hajat ini tidak ada bedanya dengan sholat sunat biasa. Ya. Jadi tidak perlu ditambah dengan bacaan-bacaan yang yang berbeda dengan sholat biasa. Bedanya kata Syekh kalau Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa sholat hajat itu adalah sholat muqayyad bisa babin mutaakhir. Ya, jadi untuk mengemukakan hajatnya itu pada saat selesai sholat sunatnya, kemudian berdoa. Ya. Nah, itu sholat yang pertama ya, sholat hajat. Jadi bedanya dengan istihara apa? Bedanya dengan istihara adalah kalau istihara itu untuk meminta pilihan, ya. Kemudian kalau sholat hajat ini ada hajat yang tidak bisa kita tunda, ya. Karena tadi kan sahabat yang buta ini diberi pilihan oleh Nabi, mau melihat, mau ditunda, atau mau didoakan sekarang, atau mau ditunda. Ya, sabarta, fa innahu khairul lak. Kalau mau sabar, maka sesungguhnya sabar itu lebih bagus. Tapi sahabat Nabi yang buta ini mengatakan pada ya, saya minta dari sekarang ya Rasul. Ya. Jadi Pak Wahid kalau punya hajat yang penting sekali, bisa dibawa dalam sholat hajat. Kenapa? Wah, kalau hajat menikah lagi jangan. Oh, itu pertimbangan ekonomis itu pertimbangan. Ya. Ini pengajiannya pengajian online, jadi kita jangan bahas poligami di sini, nanti ada ibu-ibu Aisyah. Iya. Nah, itu mayoritas ibu-ibu Aisyah. Baik, yang kedua adalah sholat taubat. Nah, sholat taubat ini sebenarnya kalau kita misalnya ambil perbandingan referensi ya, misalnya Subulus Salam, Imam As-San'ani, Nailul Autar, Asy-Syaukani, memang tidak dimasukkan. Jadi bukan hanya putusan tarjih yang tidak memasukkan sholat taubat, tapi ulama-ulama besar sebelum kita, sebelum Ibnu Taimiyah, ya, karena kan ulama-ulama besar, ya, itu tidak memasukkan sholat taubat. Tetapi kemudian setelah diteliti kembali, ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, ya, juga disebutkan di dalam hadis yang mohon maaf, kalau yang sholat taubat ini bukan hadis Imam Muslim, hadis Imam Ahmad dan hadis Imam Abu Daud rahimahumullah, ya, dan Imam Tirmidzi.
Apa hadisnya? Disebutkan bahwa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzanban thumma yaqumu fa yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafaralah." Apabila ada orang yang melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat, dan selanjutnya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Nah, hadis ini yang kemudian ditemukan hadis yang paling sehat. Ya, maksudnya redaksi ini redaksi yang paling sehat. Ya, walaupun kemudian hadis ini tidak atau belum berkualifikasi sebagai hadis yang sahih. Karena itu insya Allah nanti di dalam himpunan putusan tarjih kita, sholat taubat akan dimasukkan. Nah sekarang bagaimana caranya? Caranya sama dengan sholat sunat biasa. Tidak seperti sholat sunat taubat yang diajarkan di luar itu, yang warisan dari tarekat. Ya, saya belum pernah ikut, tapi saya pernah dengar katanya ada tuntunan harus membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Kapan selesainya itu 1000 kali ya? Nah, tidak ada bedanya dengan sholat sunatnya. Karena melihat hadis ini, Nawawi juga menyebutkan bahwa sholat taubat itu sholat yang muqayyad bisa babin mutaakhir. Sholat muqayyad yang dengan sebab yang terbatas, kemudian permintaannya atau permohonannya dilakukan sesudah sholat. Ya, jadi bukan di dalam sholat, makanya disebut mutaakhir. Sholat yang dengan sebab yang terikat atau terbatas dengan permintaan yang diakhirkan. Ya. Jadi tata cara sholat taubat itu biasa, berwudu, kemudian tidak ada bacaan khusus ketika sholat, tidak perlu baca Al-Ikhlas 1000 kali atau ayat kursi 1000 kali, ya, karena itu mempersulit dan memang tidak ada dasarnya. Kemudian setelah selesai sholat beristighfar, memohon ampun, ya, misalnya dengan doa atau bacaan istighfar, astagfirullah al-azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, tambahan al-azimnya itu sebenarnya kalau menurut sebagian ulama hadis itu tambahan yang redaksi yang ditambahkan. Kalau kita mau ambil redaksi astagfirullahnya saja, maka sebenarnya itu yang sejalan dengan Sahih Bukhari. Jadi istighfar astagfirullah itu sebenarnya al-azimnya itu tambahan. Walaupun itu tambahan yang baik dan tidak diingkari kemaslahatannya. Ya. Inti dari salat taubat itu adalah memohon ampun kepada Allah dengan menyesali perbuatan. Karena itu salat taubat bukanlah salat yang dianjurkan dilakukan berkali-kali. Ya, habis mencuri salat taubat. Besok merampok lagi salat taubat gitu. Jadi bukan salat sunat yang diperlakukan sama dengan salat rawatib. Ya. Kenapa? Karena semakin sering orang salat taubat berarti dia menunjukkan mau bermain-main, mutala'abun fi syariah. Dia bermain-main dengan hukum agama. Ya. Kemudian dianjurkan untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 271, bersedekah itu merupakan salah satu pintu diterimanya taubat. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya. Jadi itu tentang sholat taubat. Nah, ada doa yang menarik untuk kita cermati. Misalnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Tirmidzi, ya. Sebutkan, ya Rasulullah, jadi Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau itu bertanya, ya Rasulullah, salni alim
Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullahu ta'ala. Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang bisa aku minta di dalam doa. Redaksi doa yang aku bisa panjatkan dalam doa. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada pamannya itu, ya Rasulullah, ya ammi, wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Mintalah kepada Allah keafiatan di dunia dan akhirat. Nah, maka afiat itu sebenarnya bukan hanya padanan dari sehat, tapi al-afiat itu adalah kesempatan untuk bertobat sebelum mati. Karena itu al-afiat itu berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, karena ini ulasan ringkas, jadi kita ringkas-ringkas saja. Karena apa? Karena nanti insya Allah akan keluar petunjuk dan redaksinya. Ya. Nah, yang terakhir adalah sholat syuruk atau sholat isyraq. Ya. Dulu sebelum diputuskan di Munas, sholat isyraq itu dipahami sama dengan sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Ya. Apa yang dimaksud sholat duha yang dilakukan di awal waktu? Sholat duha yang dilakukan setelah matahari terbit setinggi tombak. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat duha di awal atau sholat isyraq, ya, yang tersendiri dan terpisah dari duha. Kalau sholat sunat duha sudah ada di dalam putusan tadi, nah ini mau ditambah lagi sholat isyraq. Jadi kalau ingin membedakan antara sholat duha dengan sholat isyraq itu, kalau sholat isyraq itu didahulukan, ya, didahulukan. Kapan dikerjakannya? Setelah matahari terbit setinggi tombak. Jadi memang ini Rasulullah mengajarkan waktu-waktu sholat sunat yang mudah dipahami oleh orang awam. Ya, jadi orang awam kalau dia pasang tombak, ya maka kalau dia melakukan sholat isyraq maka dia pasang tombak. Lalu kemudian kalau sudah setinggi tombak, ya, baru dia melaksanakan sholat duha. Namun ternyata hadirin sekalian, di kalangan para sahabat ditemukan bahwa sholat isyraq itu ternyata berbeda dengan duha atau dipisahkan dengan duha. Ya, di antaranya ditemukan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim, di mana Ibnu Abbas itu pernah melakukan sholat sholat isyraq, ya. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Jadi ditemukan di dalam surah Shad ayat 18. Jadi kata isyraq itu penamaan sholat isyraq itu diambil dari surah Shad ayat 18. Bunyinya apa? Bunyinya yusabbihna bil asyi wal isyraq. Kami bertasbih di waktu petang dan di waktu isyraq atau waktu pagi. Nah, waktu pagi itu yang di mana? Waktu pagi itu yang waktu syuruk, ya, terbit. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan hadhihi sholatul isyraq. Inilah yang disebut dengan sholat sunat isyraq. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian 3 sholat sunat yang insya Allah akan dimasukkan di dalam himpunan putusan tarjih sebagai sholat sunat tatawu. Kita tunggu saja tuntunannya. Jadi bapak-bapak yang sudah punya himpunan putusan tarjih, ya, nanti siap-siap beli lagi. Ya. Insya Allah akan disediakan oleh Pak Wahid. Ya. Jadi harga bersahabat dengan harga teman insya Allah. Karena ada revisi nanti. Jadi ya itulah salah satu cetakan ini, salah satu kekuatannya itu adalah karena bisa dibaca kapan saja. Tapi kelemahannya adalah kalau kita memiliki edisi yang belum disatukan, ya maka kita akan baca informasi yang terbatas gitu. Saya kira demikian barangkali hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup, ya, karena tehnya sudah dingin. Jahe-jahenya sudah dingin. Aku lupa lihat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.